古华三女学校小学部中文课4年级，教师郭玉云，2020年11月17日，星期二。同学们好，今天我们来一起学习中文。今天我们要学语法，我们要准备期末考试，都准备好了吗？Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin, kita akan mempersiapkan PAS. Hari ini kita akan belajar Yufa. Anak-anak, ini adalah beberapa grammar, beberapa Yufa yang akan kita gunakan dalam PAS yang akan datang. Ya, anak-anak, sekarang kita mau belajar Tauchu. Tauchu itu artinya di mana-mana. Bentuknya subjek itu bisa tempat misalnya ya. Nah, kemudian diikuti dengan tauchu, kemudian diikuti dengan tou, biasanya ada tou, you atau tou shi seperti itu. Kita lihat contoh kalimatnya. 唐人街上到处都有人讲汉语。Di Chinatown, di 唐人街, di mana-mana banyak sekali orang berbicara bahasa Mandarin. Kita lihat contoh yang kedua. 花园里到处都有花。Di taman bunga, di mana-mana selalu ditemui bunga. Begitu ya. 都明白吗？ Sekarang kita akan belajar 越来越. Artinya semakin. Bentuk kalimatnya subjek diikuti dengan 越来越, kemudian diikuti dengan kata sifat. Sekarang kita lihat bentuknya. 人越来越多. Orang semakin lama semakin banyak. Nah, kemudian yang kedua, contoh kedua. 姐姐越来越漂亮. Cici atau kakak perempuan semakin lama semakin cantik. Ya, 很好. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tuo. Tuo artinya lebih dari. Angka diikuti dengan tuo, lebih dari. Ya, kita akan lihat contohnya. Misalnya, 3个多月, 3个多月, artinya lebih dari 3 bulan. 5年多, lebih dari 5 tahun. Kita lihat dalam contoh kalimatnya. 宇航员在太空遨游了20多个小时。宇航员在太空遨游了20多个小时。Astronot berada di luar angkasa lebih dari 20 jam. Kita lihat contoh yang kedua. 哥哥在房间学习了2个多小时。Kakak belajar di kamar lebih dari 2 jam. Ya, anak-anak, di sini kita akan belajar tuo. Tuo biasanya kita artikan sebagai banyak. Nah, di sini tuo kita akan belajar untuk kata tanya. Artinya berapa banyak. Kita lihat bentuk kalimatnya. Subjek diikuti dengan you, tuo, diikuti lagi dengan kata sifat. Kita lihat contohnya, anak-anak. 这么大的象有多种？这么大的象有多种？ Gajah yang sebesar ini ada berapa beratnya? Gajah yang sebesar ini berapa beratnya? 多种. Kemudian 房房的姐姐有多高？房房的姐姐有多高？ Kakak perempuan Fang-Fang ada berapa tingginya? Tingginya berapa? Gitu ya. Tahu明白吗? Kita lihat dalam contoh soal.
kita akan buat menjadi kalimat tanya. Kita akan ubah menjadi kalimat tanya. 哥哥今年13岁。哥哥今年13岁。Tahun ini kakak laki-laki berumur 13 tahun. Nah, kita akan ubah menjadi kalimat tanya. 13岁 diubah menjadi apa anak-anak? Ya, pintar. 多大？多大？Ya, kalimatnya menjadi 哥哥今年多大？哥哥今年多大？ Kita lihat lagi kalimat berikutnya. 我姐姐1.7米高，1.7米高。Ini gampang sekali anak-anak. Berapa atau angkanya itu tinggal diganti dengan 多。Kita lihat. 你姐姐有多高？你姐姐有多高？ Mudah sekali bukan? Ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar kalimat tanya. Nah, sekarang Loso akan bahas kata tanya yang sering kita gunakan. Yang pertama, nar. Kalian pasti sudah sering menggunakan nar atau nali. Itu artinya di mana atau di sini menanyakan apa? Tempat. Kita lihat contohnya. 他的剑掉进哪儿了? Pedangnya dia itu jatuh kemana? Gitu ya. Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya pasti tempat. Nar-nya itu diganti dengan tempat jawabannya. 他的剑掉进河里了。都明白吗? Kita lanjutkan. 我们继续. Yang kedua, 谁? 谁 itu artinya siapa. Berarti yang di sini ditanyakan orang. Kita akan lihat contohnya. 谁开这家中餐馆? Sekali lagi. 谁开这家中餐馆? Jawabannya. 有的人开这家中餐馆. Ada orang yang buka rumah makan Chinese food ini. Kita lanjutkan. 什么? 什么 itu artinya apa? Nah, di sini biasanya jawabannya benda anak-anak. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. 家家门前都要贴什么? Di depan rumah itu biasanya orang mau nempel apa? Ya, biasanya ya. Sekarang kita lihat contohnya. 家家门前都要贴对联. Di depan rumah orang biasanya akan menempel 对联. Ya, kita lanjutkan. 怎么样? 怎么样 itu artinya bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu. Kita lihat contohnya. 学校的学生怎么样? Bagaimana dengan murid-murid di sekolah? 学校的学生越来越多了. Murid-murid di sekolah semakin lama semakin banyak. 都明白吗? Yang berikutnya kita akan belajar 一起 bersama. Subjek, nah di sini subjeknya harus banyak anak-anak, lebih dari satu maksudnya ya. Kemudian diikuti dengan 一起, kemudian diikuti lagi dengan kata kerja. Kita lihat. 曹操和官员们一起去河边看大象. 曹操dan para pejabat lainnya pergi ke tepi sungai bersama-sama untuk melihat gajah. 同学们一起学习. Teman-teman sekolah belajar bersama-sama. 很简单.
Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar ru guo jiu. Artinya jika maka. Bentuk kalimatnya ru guo diikuti dengan sebab, kemudian jiu diikuti lagi dengan akibatnya apa. Kita lihat contoh kalimatnya. Ru guo xia yu. Ru guo xia da yu. Jika hujan besar, 就别出去玩吧. Maka jangan pergi keluar untuk bermain. Kita lihat contoh yang kedua. 如果身体不舒服，就在家里休息吧。如果身体不舒服, jika tidak sehat, 就在家里休息吧. Maka istirahat saja di rumah. 都明白吗？ Kita lanjutkan. 要是就 jika maka. Bentuknya 要是 diikuti dengan sebab, 就 diikuti akibatnya apa. Kita lihat contohnya. 要是把象杀掉就能称了. Jika saja gajah itu dibunuh, maka akan bisa ditimbang. Ingat kemarin ceritanya seperti apa? Gajahnya mau dibunuh dan dipotong-potong. Nah, kalau dipotong-potong maka nanti akan bisa ditimbang gitu ya, Nana. Kita lihat contoh berikutnya. 要是把作业做完，我们就可以玩了. Jika saja tugas kita sudah selesai, maka kita akan bisa pergi bermain. Kita lanjutkan. 变 sambil. Anak-anak jangan lupa 变 kata kerja yang pertama diikuti lagi dengan 变, kemudian kata kerja yang kedua. Anak-anak, untuk kata kerja yang pertama dan kedua ini berbeda, tapi dua kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Contohnya, 同学们边看边说. Teman-teman sekolah sambil melihat mereka berbicara. Kita lihat contoh yang berikutnya. 他们边唱边跳. Mereka sambil menyanyi sambil menari. 很简单，对吗？ Kita lanjutkan. 先 dan 后. 先 kata kerja yang pertama dan 后 kata kerja yang kedua. Artinya yang pertama dilakukan, kemudian melakukan satu kegiatan berikutnya. Anak-anak jangan lupa di sini kata kerja yang pertama dan kedua tidak dilakukan bersama-sama, ya, tapi berurutan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 我先吃饭，然后去上学. Saya makan nasi, kemudian pergi berangkat sekolah. Kita lihat contoh berikutnya. 弟弟先刷牙，然后睡觉. Adik gosok gigi dulu, kemudian tidur. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, kalian buat kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. 哪儿什么怎么样 谁 越来越 多yang artinya yang digunakan untuk lebih dari, dan tuo yang kalian gunakan dengan arti berapa. Kemudian yang ke-8 kalian buat tao chu. Untuk tugas hari ini yang pertama pelajari dan hafalkan kosakata yang kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua kalian buat kalimat. Yang ketiga, kalian kerjakan soal dari kuisis untuk latihan kalian. Kemudian yang terakhir, pelajari kantu shuohua yang sudah kalian buat untuk mempersiapkan ujian praktek, ya. Anak-anak, kalian kerjakan dulu tugasnya hari ini. Nanti kita akan ketemu di jam yang kedua. 再见。